Sang anak jelas-jelas mendapatkan urutan GPK saat bermain kartu. Namun dalam detik berikutnya dia langsung memilih untuk menyerah. Dan ini membuat lawannya bingung. Aneh. Seharusnya saya membagikan urutan flush, apa saya salah membagikan? Di belakangnya ada beberapa putaran dengan kartu bagus. Ibu itu langsung menyerah. Bahkan meskipun itu adalah trio 3 kartu. Ibu itu juga tidak ragu-ragu. Hanya karena ibu itu sangat tahu bahwa tidak peduli seberapa besar kartunya. Lawan pasti akan memiliki kartu yang sedikit lebih besar. Tetapi ketika ibu itu mendapatkan kartu kecil, namun tanpa ragu mempertaruhkan seluruh harta benda. Dan momen itu langsung membuat lawannya bingung. Dia tidak mengerti mengapa ibu itu menyerah pada yang besar dan bertaruh pada yang kecil. Serta memilih untuk mempertaruhkan seluruh harta. Dan tidak tahu bahwa ibu itu sedang menciptakan ilusi bahwa dia tidak mengerti kartu. Dan ibu itu terlihat seperti seorang nenek penjual sayur. Tetapi identitas aslinya adalah raja judi yang tersembunyi. 20 tahun lalu suaminya kehilangan nyawanya karena berjudi. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi menyentuh judi. Kemudian dia mundur dari dunia dan menjadi nenek penjual sayur. Namun, anaknya 3 hari yang lalu dijebak oleh seseorang. Dalam satu malam, dia kehilangan 300.000. Bahkan hampir kehilangan nyawanya. Jadi untuk membantu anaknya bangkit kembali, wanita hanya bisa melanggar janji awalnya untuk kembali ke kasino. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan 2 orang yang menjebak anaknya. Segera dia mendekat dan menyatakan bahwa dia datang untuk mengembalikan modal. Dan untuk membuat orang-orang percaya dengan kata-katanya. Wanita bahkan tidak melihat kartu. Langsung mulai mengeluarkan taruhan dengan gila. Sementara itu, kedua penjudi itu yakin bahwa wanita itu adalah pemula. Wanita sangat paham bahwa mereka ingin menepongnya dan mengambil semua uangnya. Mereka pasti akan memberinya kartu terbaik di beberapa ronde pertama. Dan hasilnya juga tidak mengejutkan. Di beberapa ronde berikutnya, wanita terus memenangkan kartu. Lawan pun memanfaatkan situasi untuk meningkatkan taruhan. Anak yang mendengar segera menarik wanita. Dia mengatakan bahwa wanita itu baru kalah 300.000 setelah meningkatkan taruhan. Saat itu, semua orang mempercayai bahwa wanita itu sudah ketagihan judi. Namun, mereka tidak tahu bahwa wanita itulah yang diuntungkan di saat dua pihak berselisih. Seiring berjalannya waktu, taruhan mereka pun semakin besar. Taruhan awal bahkan meningkat dari 1 menjadi 2.000. Kedua lawan melihat bahwa waktunya sudah tepat. Mereka pun mulai meningkatkan taruhan dengan gila. Kartu yang awalnya $1 sekarang sudah mencapai puluhan ribu. Penjudi lainnya pun mulai menyerahkan kartu mereka. Tak lama kemudian, di meja kartu hanya tersisa ketiga mereka saja. Dan wanita itu langsung menginvestasikan seluruh modal 300.000. Melihat wanita itu begitu gila, anak mengira ibunya juga akan mengambil jalan hidup yang sama. Lawan menggigit gigi mereka dan mengambil seluruh taruhan. Lalu mereka berkata sesuai peraturan. Selanjutnya, wanita itu harus bertaruh 1 juta. Jika tidak, 300.000 di atas meja akan menjadi milik mereka. Saat semua orang mengira wanita itu telah kehilangan segalanya, dia tiba-tiba berdiri. Mendengar kata-kata wanita itu, semua orang yang hadir mengatakan dia gila. Betapa dia berani mempertaruhkan nyawa anaknya. Namun wanita itu dengan tenang berkata, seseorang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Seandainya bukan karena anaknya yang terlebih dahulu kalah 300.000, dia seumur hidupnya tidak akan datang ke tempat seperti ini. Dan setelah mendengar itu, anak merasa sangat bersalah. Dia langsung menyatakan bahwa ini adalah kesalahannya. Dia akan menanggungnya sendiri. Lalu dia tanpa ragu-ragu menandatangani perjanjian pinjaman. Detik berikutnya, chip 1 juta langsung diletakkan di depan wanita itu. Dan di sini dia langsung menggandakan seluruh taruhan. Sekarang tekanan berada di pihak lawan. Hanya karena jika mereka ingin membuka kartu wanita itu, mereka harus mengeluarkan 2 juta. Jika tidak, dia akan kehilangan seluruh hartanya. Setelah kata-kata ini keluar, pria itu langsung tidak bisa duduk tenang. Dia langsung mengeluarkan rumah pernikahannya. Dia bilang rumah ini dibeli saat seharga 3 juta. Meskipun sekarang harganya sudah turun cukup banyak, tapi masih bernilai 2 juta. Jadi meskipun menyerahkan surat rumah kepada pelayan, ditukar dengan 2 juta chip. Istri ini tidak tahu batasan. Bahkan mempertaruhkan anaknya sendiri. Sekarang seluruh keluarga hancur. Tuan Chen terlambat. Bibi Liu, bukankah kamu baru saja kalah 1 tiket? Tapi kamu malah menang. Apakah mungkin? Adalah angin yang mengganggu.